Seorang ilmuwan Amerika memasukkan air yang terkontaminasi radioaktif ke dalam tubuh hewan sebagai percobaan. Di malam hari ketika laboratorium tiba-tiba terbakar. Beruntungnya, seorang gadis kecil yang lewat berhasil menyelamatkan 5 hewan percobaan dan melepaskannya ke jalan. Pada masa ini, tikus telah mengembangkan kecerdasan. Ia menoleh dan menatap gadis itu dalam-dalam. Kemudian pimpin 4 penyu hitam merangkak ke saluran pembuangan. Dengan sangat cepat, kelima hewan tersebut menyelesaikan mutasinya di saluran pembuangan. Tikus langsung memperoleh bentuk manusia. Namun keempat penyu hitam itu masih berukuran kecil. Jadi tikus itu seperti ayahnya. Sepenuh hati merawat keempat anak penyu. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Hari itu, ketika tikus sedang membersihkan, dia menemukan sebuah buku ninja. Sejak saat itu, jalannya sebagai seorang master dimulai. Dan keempat penyu hitam juga perlahan mempelajari seni bela diri favorit mereka. Pada upacara kedewasaan hari itu, tikus tua itu membawakan pisau prajurit yang mewakili posisi pemimpin kepada Leonardo, yang ingin dia memimpin saudara-saudaranya di jalan yang benar. Itu sebabnya setiap malam tiba, 4 penyu ninja akan berubah menjadi pembawa pesan keadilan untuk melindungi perdamaian. Gadis yang awalnya menyelamatkan mereka, Onei, telah tumbuh dan menjadi reporter berita. Sore harinya, sepulang kerja, tiba-tiba terjadi perkelahian. Berasal dari naluri profesional. Onei pergi untuk meninjau dan tiba-tiba dibawa pergi oleh geng Bigfoot yang terkenal di New York. Tetapi bahkan menjadi sandera, Onei masih ingin mengeluarkan ponselnya untuk merekam. "Kamu, bangun." Saat itulah, tiba-tiba terdengar serangkaian jeritan di terowongan kereta. Segera setelah itu lampu listrik padam. Setelah kereta lewat, 4 sosok melompat ke stasiun. Dalam sekejap mata, tidak hanya semua anggota kru Bigfoot yang terjatuh, tetapi mereka juga diikat dalam barisan. Setelah selesai, keempat sosok itu mengikuti pipa dan pergi. Onei memutuskan mengejar mereka demi berita halaman depan besok. Segera, 4 sosok terlihat di observatorium. "Kami adalah bayangan malam. Datang dan hilang, nggak ada yang melihat kami. Manusia jangan mimpi menemukan kami." Keempat penyu itu langsung terpana. Onei lupa mematikan flashnya dan ingin melarikan diri, namun dibawa kembali. Gadis ini terlihat sangat antusias. "Tutup mulutmu." Si kedua pemarah, Rafael, menyuruhnya untuk menyerahkan kameranya. Dan si ketiga, Michelangelo, melompat ke belakangnya dan menyuruhnya untuk tidak takut. "Ini sisi anehnya, kamu tahu. Jangan takut, lihatlah." Kemudian si 4 Donatello melakukan pemeriksaan seluruh tubuhnya. Melihatnya bukanlah masalah besar. Keempat penyu tersebut langsung menghapus foto tersebut dan kemudian memberikan peringatan 1 kali. Namun dalam prosesnya melalui dialog para penyu, Onei mengetahui nama mereka. Setelah kembali ke rumah, makin memikirkannya, makin dia merasa akrab. Jadi lihat lagi catatan percobaan mendiang ayah. Akhirnya ditemukan keempat penyu ini adalah 4 penyu asli yang diselamatkannya dari sana. Karena ayahnya juga salah satu anggota peneliti yang ikut serta dalam percobaan itu. Jadi dia segera menceritakan kejadian itu kepada rekan ayahnya, Eric Sachs. Eric Sachs mendengar dan memberikan Onei sebuah kartu nama yang dia ingin dia ceritakan kepadanya. Di sisi ini, penyu-penyu ninja diam-diam kembali ke rumah. Namun dia masih ditemukan oleh tuannya. Melihat mereka ada yang ingin disembunyikan, pasti tidak bisa berbuat baik. Jadi dia memaksa mereka menceritakan semuanya. Sang guru memberikan hukuman yang sangat besar terhadap mereka. Ada hukuman mengendarai sepeda roda 3 sambil merajut sweater. Ada yang duduk di kursi goyang untuk bermain tenis meja. Ada handstand di kursi malas. Ada juga jaga 3 butir telur saat melakukan split kaki. Tapi ini semua sia-sia karena hukuman yang paling kejam masih ada. Apakah kamu tahu apa ini? Keju Pisredes-redera. Tidak buruk. Inginkan kamu mencobanya. Karena Pisredes-redera memiliki semua warna dan rasa. Magi adalah orang pertama yang tidak tega sehingga dia menyatakan semuanya.
Setelah mendengarkan, tikus tua itu khawatir Onei dalam bahaya. Jadi dia menyuruh keempat penyu itu untuk bawa kembali. Namun tidak lama setelah Onei tiba, sistem mengumumkan bahwa geng Bigfoot telah menyerbu. Hal ini menyadarkan Onei bahwa kartu nama yang diberikan Eric Sachs kepadanya bermasalah. Tidak, mundur. Keempat kura-kura yang diledakkan jadi terkejut. Sang master bergegas melakukan pertarungan sengit sendirian bersama dengan anggota Bigfoot yang tak terhitung jumlahnya. Keempat kura-kura itu dengan cepat berdiri dan segera bergabung dalam pertempuran. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Aku adalah kura-kura hitam yang bisa menggigit orang. Aku menggigit. Aku menyelamatkanmu. Saat ini, kecuali si kedua yang tindakannya dibatasi. Saudara-saudara lainnya semuanya pemberani dan tak terkalahkan. Tuan mereka tak tertanding. Pada saat ini seorang manusia besi yang tampak seperti penguasa kegelapan bergegas ke depan tikus tua itu. Melihat ini, sang master mengambil pisau panjangnya. Lawannya keluarkan cakarnya yang tajamnya. Lumayanlah, tikus. Baru saja selesai mengucapkan, kedua belah pihak sekali lagi melancarkan pukulannya. Tikus tua itu melancarkan serangkaian gerakan terlebih dahulu. Menjatuhkan lawannya dengan satu lutut. Gerakan ini membantu Shredder bisa menendang pedangnya keluar. Dorong kembali tikus tua. Kemudian dia dengan cepat ditekan kembali. Dia lagi pakai gerakan lama. Tikus tua itu bersandar kecepatan badannya, hindari semua serangan. Tapi dia tidak menyangka gagang pisau bisa membalikkan ke arahnya. Tikus tua itu memperlihatkan kekurangannya. Dijepit ke tanah oleh lawan. Mengalami cedera serius. Selanjutnya, dia disiksa olehnya. Shredder mengambil tikus yang kalah itu. Ingin para penyu menyerahkan senjatanya. Tanpa jalan, para penyu harus ikuti. Lalu Shredder memerintahkan untuk meledakkan rumahnya. Kemudian, sambil membawa rampasan perang, dia dengan bangga pergi. Onei melihat semua ini tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai setelah orang-orang itu pergi, Raphael terbangun dari reruntuhan. Melihat pemandangan ini dengan tuannya yang terluka parah. Dia sangat marah. Setelah membuat pengaturan untuk tuannya, dia mengambil senjata saudara-saudaranya dan bermaksud menyelamatkan mereka. Melihat hal ini, Onei langsung menelepon rekannya Vern Fenwick untuk membantu. Namun setelah keduanya bertemu, Vern Fenwick melambat dan menolak mengemudi. Menyetir. Melihat kura-kura hitam yang bisa berbicara, Vern Fenwick menginjak pedal gas dan bergegas menuju sarang geng Bigfoot. Kini saat berada di sarang Bigfoot, 3 kura-kura hitam terkunci di dalam kotak gelas. Eric Sachs dengan gembira. Karena mereka menceritakan rencana mereka bertahun-tahun yang lalu. Ternyata percobaan tahun itu adalah untuk membuat obat penawar virus. Eric Sachs ingin menyebarkan virus tersebut ke seluruh New York. Dan menjual obat penawar itu. Yang menghasilkan banyak uang. Namun rencana itu diketahui oleh ayah Onei. Dan dia menghancurkan semua data di laboratorium. Tapi sekarang dia memiliki 3 kura-kura ajaib. Rencananya bisa dimulai kembali. Eric Sachs kemudian memerintahkan agar darah penyu ajaib itu dikuras untuk membuat penawarnya. Saat pengambilan darah itulah ketiga orang Raphael mengetuk pintu. Eric Sachs melihatnya dan pergi lebih dulu dengan sepanci darah. Tapi setelah Raphael selesai berurusan dengan kelompok itu, dia membawa para pembunuh ke laboratorium. Menghadapi penguasa kegelapan yang melukai tuannya. Raphael sendiri pada dasarnya bukanlah lawan orang itu. Melihat situasi ini,
Onei menemukan kura-kura terpintar di antara para dewa kura-kura dan bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Adrenalin. Onei langsung dengan panik menekan komputer pengangkut adrenalin. 3 kura-kura ajaib sesaat yang penuh kekuatan. Wah sial, rasanya aku ingin lari maraton. Siapa yang mau solo denganku? Hormonku lebih dari cukup. Cepat bantu Raphael. 3 kura-kura ajaib membantu Raphael berdiri, tapi Shredder sudah pergi. Kemudian sekelompok orang bersiap untuk menghentikan Eric Sachs menyebarkan virus tersebut. Namun begitu dia sampai di pintu, dia disambut dengan hujan peluru musuh. Untungnya, cangkang penyu pada dasarnya kebal terhadap rasa sakit. Selanjutnya, Raphael sendiri yang memimpin dan mulai melakukan serangan balik. Setelah berhadapan dengan pasukan itu, keempat kura-kura itu memasuki bagasi truk kargo. Vern Van Wyck melaju ke pangkalan. Namun belum sempat sampai jauh, sebuah kendaraan bersenjata menghalangi jalannya. Mobilnya tidak terkendali. Meski truk kargo membuat Raphael terbang, tapi akhirnya menyebabkan Leonardo menabrak bagasi. Akhirnya truknya berhenti di tepian lereng yang curam. Saat itu, pasukan itu sudah sampai. Vern Van Wyck langsung menginjak pedal gas. Namun roda yang licin menyebabkan gerobak kehilangan keseimbangan dan langsung terjatuh dari lereng gunung. Melihat situasi seperti itu, pasukan itu buru-buru mengejarnya. Setelah melihat Leonardo dalam kesulitan, Donatello langsung melompat keluar dari truk. Pertama, dia membantu Leonardo mencabut kabel listrik. Lalu pakai tongkat elastis dari kendaraan lapis baja itu. Langsung membuatnya naik ke surga di tempat. Tapi Donatello tidak sempat senang. 2 detik kemudian dia terkena kabel listrik musuh. Melihat hal ini, Michelangelo mengeluarkan skateboardnya dan bergegas maju sendirian. Melihat sekelompok kura-kura ajaib yang perkasa, penyakit akibat kerja Onei tiba-tiba kambuh. Keluarkan kameranya untuk memotret penyu ajaib. Tapi Vern Van Wyck hanya melihat pantatnya saja, bukan jalannya, akibat langsung menghantam lereng gunung. Dampaknya juga menimbulkan longsoran salju. Vern Van Wyck menarik Onei kembali. Tapi di depannya ada jurang maut. Jika mobilnya tidak berhenti, Vern Van Wyck dan yang lain akan naik surga. Jadi Leonardo menginjak Raphael, naik ke atap mobil. Pada saat yang sama, dia menarik 2 orang keluar dari mobil. Truk itu jatuh ke jurang. Ketiga orang Leonardo bergelantungan di tepi jurang ketakutan. Setelah itu, penyu ajaib bertarung setiap detik. Ikuti pipa air yang meluncur sangat cepat ke ruang bawah tanah gedung. Saat ini Eric Sachs dan Shredder berada di lantai atas. 1 orang di observatorium memasang virus. 1 orang di laboratorium buat penawar racun. Jadi keenamnya memutuskan untuk berpisah untuk ambil tindakan. Kura-kura ajaib berurusan dengan Shredder. Kedua Onei pergi untuk menghentikan Eric Sachs. Jika aku tidak kembali, jangan lupakanku. Onei, aku akan bersamamu selamanya, dalam hatiku. Kamu mungkin ditakdirkan berteman sama kura-kura. Kemudian para penyu itu saat mencari lift dengan sembarangan tersesat. Lalu, Donatello segera memutus aliran listrik untuk menghindari pertempuran besar. Saat ini, Shredder di atas kepalanya telah selesai menginstal virus. Dan kura-kura ajaib juga ditemukan di lift.
namun segera harus menghadapi penguasa kegelapan. Orang-orang sangat stres. Untuk menghilangkan tekanan, Michelangelo langsung ubah menjadi MC. MC Michelangelo. Melihat para penyu ninja bergegas menuju, Shredder langsung dari udara. Dengan tegas menginjak ketiganya. Hanya tersisa satu, dan tak heran. Dia langsung ditekan oleh Shredder ke tanah. Leonardo. Keempat penyu tersebut bergantian bertarung dan masing-masing dipukul dengan menyakitkan. Akhirnya, seluruh mereka tergantung di pinggir bangunan. Memanfaatkan kesempatan ini, Shredder memulai urutan pelepasan virus. Untuk sekali lagi menyerang observatorium. Namun meski begitu, dia bukan lawan Shredder. Jadi sekali lagi dilempar oleh Shredder. Dan Michelangelo memikirkan permainan menumpuk batu. Leonardo merasa cara ini cukup baik. Jadi dia memulai pertarungan. Dia sendirian dengan sukarela naik ke depan. Seperti angin puyuh yang menebas Shredder. Kemudian, dengan tendangan kiri, Donatello berguling ke tanah dan menjatuhkan Shredder. Akhirnya, Raphael menginjak 3 cangkang penyu dan memberi Shredder pukulan fatal. Penyu tak tertandingi. Di sisi lain, kedua Onei mencapai laboratorium Eric Sachs. Menggunakan sistem proteksi kebakaran yang berhasil melumpuhkan Eric Sachs. Berhasil mendapatkan serum virus. Dan para penyu-penyu juga mulai menghancurkan perangkat tersebut. Namun masih belum selesai, Shredder kembali menyerang balik. Untung Shredder tidak mempunyai pisau sehingga ketiga kura-kura tersebut masih bisa melawan. Akhirnya di bawah perlindungan 3 ekor penyu. Proses rilis akhirnya terhenti. Melihat tidak ada cara untuk melepaskan virus tersebut, Shredder memutuskan untuk menggunakan satu tangan untuk melepaskannya. Asalkan dia hancurkan menara tinggi, virus akan jatuh ke tanah dan hasilnya akan tetap sama. Melihat menara tinggi itu akan runtuh. 4 kura-kura buru-buru menopang menara itu. Namun jika itu, mereka juga akan menjadi ikan di talenan. Tepat pada saat hendak menyerang, Onei muncul sambil memegang serum. Shredder segera tertarik padanya. Setelah itu menara tinggi itu runtuh. Terburu-buru menuju Onei dan ambil serum. Onei berpegang pada kepala yang tergantung. Keempat kura-kura tersebut segera maju ke depan untuk membantu. Namun belum sempat mendekat, Shredder langsung menjatuhkan Onenil dengan sebilah pisau. Dalam bahaya, keempat kura-kura tersebut berkoordinasi untuk menangkapnya. Shredder tidak mati dan melemparkan pisaunya lagi. Tapi Michelangelo ambilnya kembali. Leonardo kemudian melemparkan pedang panjangnya untuk mengalihkan perhatian Shredder. Dengan Raphael melemparkan Leonardo melewatinya. Langsung menendang Shredder ke kedalaman. Meski serangan mereka efektif, namun bahayanya belum hilang. Menara tinggi itu tiba-tiba runtuh. Sekelompok orang, seperti mesin lompat terus-menerus ke tanah. 4 ekor kura-kura jatuh ke tanah sambil mengulangi wasiatnya. Tetapi ketika selesai berbicara, mereka juga menemukan bahwa mereka telah turun dengan selamat. Film berakhir di sini.